Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai fisika bab 3, yaitu prinsip kerja alat-alat optik. Yaitu A. Analisis alat-alat optik secara kualitatif dan kuantitatif. Mata, bagian-bagian mata, yaitu 1. Iris, pupil otosilari, kornea, retina, juga saraf optik. Mata manusia itu sebagai alat indera penglihatan dapat dipandang sebagai alat optik yang sangat penting bagi manusia. Bagian-bagian mata menurut kegunaan bisnis sebagai alat optik yaitu kornea merupakan lapisan yang terluar yang keras untuk melindungi bagian-bagian lain dalam mata yang halus dan lunak. Aqueous humor atau cairan yang terdapat di belakang kornea, yaitu fungsinya untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa terbuat dari bahan bening atau optis yang elastis. Ini merupakan lensa cembung yang berfungsi membentuk bayangan. Iris atau berwarna yaitu membentuk celah lingkaran yang disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu lebar pupil itu diatur oleh iris. Di tempat yang gelap, pupil membuka lebar agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu retina atau selaput jala terdapat di permukaan belakang mata yang berfungsi sebagai layar. Tempat terbentuknya bayangan benda yang dilihat. Bayangan yang jatuh pada retina bersifat nyata, diperkecil dan terbalik. Bintik buta merupakan bagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya, sehingga bayangan tidak ada di bagian ini itu tidak jelas kelihatan. Begitu sebaliknya juga pada retina itu terdapat bintik kuning. Permukaan yang terdiri ini, retina terdiri dari berjuta-juta sel sensitif yang berbentuk sel batang, berfungsi membedakan kesan warna hitam atau putih, dan yang berbentuk kerucut itu berfungsi membedakan antara kesan yang berwarna. Otot siliar atau lensa mata berfungsi untuk mengatur daya akomodasi mata. Cahaya yang masuk ke dalam mata difokuskan oleh lensa mata dan ke permukaan retina. Oleh sel-sel yang ada di dalam retina, itu rangsangan cahayanya dikirim ke otak. Oleh otak diterjemahkan sehingga menjadi kesan melihat. Lalu di sini ada loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar ini alat optik yang hanya mempunyai satu lensa. Dan loop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil agar nampak lebih besar. Loop ini juga sering digunakan oleh tukang servis arloji, tukang servis barang, elektronik, dan sebagainya. Bayangan yang dihasilkan itu bersifat tegak nyata dan diperbesar. Selanjutnya adalah kamera. Kamera adalah alat untuk memotret atau mengabadikan suatu kejadian-kejadian tertentu dengan cara memotret atau mengambil gambar-gambar. Kamera menggunakan lensa positif untuk membentuk bayangannya. Sifat yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu yang selanjutnya adalah mikroskop, yaitu mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ini pada jarak yang sangat dekat. Yaitu ada dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Lalu mikroskop cahaya itu mikroskop yang menggunakan cahaya untuk membentuk bayangan dari benda yang akan dilihat. Sedangkan mikroskop elektron itu mempunyai perbesaran lebih dari 1 juta kali sehingga mampu melihat virus AIDS. Untuk selanjutnya teleskop. Teleskop atau teropong untuk melihat benda-benda yang besar dan letaknya jauh. Fungsi teleskop ini membawa bayangan benda yang berbentuk
yang terbentuk dari lebih dekat, dari jauh itu lebih dekat sehingga tampak lebih besar. Nah, teleskop ini terdiri atas dua lensa, lensa positif yang dekat dengan benda yang disebut lensa objektif yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan terbalik. Lensa yang dekat dengan mata itu disebut lensa mata atau lensa okuler yang berfungsi sebagai kaca pembesar sederhana untuk melihat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, letak benda itu sangat jauh sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu berada pada titik fokus lensa tersebut dan jarak bayangan sama dengan panjang fokus lensa tersebut. Nah, di sini ada B, penerapan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. 1, yaitu penerapan alat optik mata. Orang dapat melihat segala keindahan di dunia ini, yaitu menggunakan alat optik 1, mata. Lalu yang kedua adalah penerapan alat optik kamera. Untuk mengabadikan peristiwa dengan cara mengambil gambar, orang bisa menggunakannya dengan menggunakan kamera alat optiknya tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah penerapan alat optik loop. Dalam kehidupan sehari-hari ya, orang itu sering menggunakannya untuk memperbaiki komputer, dia menggunakan alat optik loop untuk melihat komponen elektronik yang sangat kecil-kecil itu. Alat ini juga sering digunakan untuk melihat tulisan atau gambar yang kecil. Lalu yang keempat adalah penerapan alat optik mikroskop. Pada penelitian dalam bidang biologi, farmasi, dan sebagainya, itu sering juga menggunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu yang kelima adalah penerapan alat optik teleskop. Kita sering menggunakan melihat orang yang berekreasi membawa teleskop. Nah, alat ini juga sering digunakan untuk melihat pemandangan yang sangat jauh biar tampak lebih dekat. Nah, sekian presentasi fisika dari saya, Tia Sutia C0043BCIS XA. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.